Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, NIM 19075. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan materi mikrobiologi dan parasitologi dengan judul flagellata. Pertama, pengertian flagellata. Flagellata ini adalah salah satu kelompok dari protozoa yang digolongkan atau diklasifikasikan berdasarkan struktur tubuh dan alat geraknya. Flagellata sendiri adalah protozoa yang bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel atau bulu cambuk ini juga digunakan sebagai alat indera dan alat untuk menangkap makanan. Selanjutnya, fisiologi flagellata. Flagellata membutuhkan suhu optimum antara 16 sampai 25 derajat Celcius dengan pH antara 6 sampai 8. Memperoleh nutrisi dengan cara yaitu bersifat holozoik atau heterotrof dan dapat juga bersifat holofilik atau autotrof. Mensintesis makanannya sendiri dari zat organik yang berasal dari lingkungan karena memiliki kloroplas, bersifat saprofitik, artinya menggunakan sisa bahan organik dari organisme yang telah mati dan bersifat parasit dengan cara menempel pada inang untuk mendapatkan nutrisi. Golongan Phytoflagellata bersifat aerobik fotosintetik, artinya sebagian besar memiliki kloroplas sehingga dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Habitat flagellata. Flagellata dapat ditemukan di lingkungan air tawar, di danau, sungai, kolam, atau genangan air, misalnya Euglenoida dan Volvoquida, maupun air laut, misalnya Dinoflagellata. Spesies Zooflagellata sebagian besar bersifat parasit, namun ada pula yang bersimbiosis dengan organisme lain, misalnya Mixotricha dalam usus rayap. Ciri flagellata. Jadi flagellata memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang dapat membedakan antara flagellata dengan kelompok protozoa lainnya, yaitu bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum, memiliki pelikel atau lapisan luar, bersifat mikroskopis, uniseluler atau berkoloni, memiliki mitokondria ataupun tidak, hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme, tidak dapat membentuk kista, hidup di air tawar dan air laut, reproduksi dengan cara aseksual dengan pembelahan biner, merupakan nenek moyang dari hewan dan tumbuhan, bentuk tubuhnya tetap tanpa rangka luar, tubuhnya dilindungi oleh suatu selaput yang fleksibel disebut dengan velikel, di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Selanjutnya, klasifikasi flagellata. Flagellata diklasifikasikan menjadi dua, yaitu Phytoflagellata dan Zooflagellata. Yang pertama, Phytoflagellata. Phytoflagellata ini merupakan flagellata yang dapat berfotosintesis karena memiliki klorofil. Habitatnya di perairan kotor. Struktur tubuhnya diselubungi oleh membran selulosa seperti Volvox. Ada juga yang memiliki lapisan pelikel seperti Euglena. Pelikel sendiri adalah lapisan luar yang terbentuk dari selaput plasma yang mengandung protein. Bereproduksi melalui dua cara, yaitu secara seksual dengan cara konjugasi dan secara aseksual dengan cara membelah diri. Klasifikasi Phytoflagellata ini ada tiga, yaitu Euglenoida, Dinoflagellata, dan Volvoquida. Euglenoida ini memiliki bentuk tubuh anggota Euglenoida yang menyerupai gelondong dan diselimuti oleh velikel. Dinoflagellata memiliki bentuk tubuh yang bervariasi, tetapi kebanyakan lonjong dengan warna kecoklatan dan kekuningan. Dan Volvoquida umumnya berbentuk bulat dengan hidup secara soliter atau berkoloni, serta mempunyai dua flagel dengan dinding sel tersusun atas selulosa. Selanjutnya, Zooflagellata. Zooflagellata adalah flagellata yang tidak berkloroplas dan menyerupai hewan. Habitatnya di air tawar dan di air laut. Struktur tubuhnya mirip dengan leher porifera, mempunyai flagel yang memiliki fungsi untuk menghasilkan aliran air dengan mengoyakkan flagel. Selain itu, flagel juga berfungsi sebagai alat gerak. Reproduksinya terjadi secara aseksual dengan pembelahan biner longitudinal. Sedangkan untuk reproduksi seksual belum banyak diketahui.
Klasifikasi zooflagellata ada dua, yaitu Trypanosoma dan Leishmania. Keduanya ini merupakan parasit pada tubuh manusia atau hewan. Selanjutnya, reproduksi flagellata. Flagellata bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan melakukan pembelahan biner dengan arah yang membujur. Dari satu sel dihasilkan 2 sel, dari 2 sel dihasilkan 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan sel dan inti sel tidak diikuti oleh pembelahan flagel, tetapi flagel baru akan terbentuk pada sel anak hasil pembelahan. Selanjutnya, daur hidup flagellata. Flagellata memiliki tahapan trofozoid dan kista. Yang pertama, tahapan trofozoid, yaitu waktu aktif untuk mencari makan dan tumbuh. Selanjutnya, dalam bentuk kista, flagellata dapat bertahan hidup kondisi yang sulit, seperti terpapar pada suhu yang ekstrim dan bahan kimia berbahaya, atau waktu lama tanpa akses terhadap nutrisi, air, atau oksigen untuk jangka waktu tertentu. Pada zooflagellata, menjadi bentuk kista memungkinkan untuk bertahan hidup di luar tubuh inang dan memungkinkan terjadinya transmisi dari satu host ke host yang lain. Proses di mana terjadi perubahan menjadi bentuk kista ini disebut dengan encystation, sedangkan proses mentransformasikan kembali ke trofozoid disebut dengan excistation. Selanjutnya, peranan flagellata. Flagellata memiliki peranan yang penting dalam lingkungan perairan, berperan sebagai predator karena memangsa organisme uniseluler atau ganggang, bakteri, dan mikrofungi, sehingga populasi organisme dapat dikendalikan. Selain itu, bersifat saprofitik yang berperan sebagai decomposer dalam rantai makanan. Macam-macam flagellata. Ada dua, yaitu Giardia lamblia dan Trichomonas vaginalis. Giardia lamblia ini pertama kali dilihat oleh Leeuwenhoek pada tahun 1681. Penyebarannya tersebar luas secara kosmopolit. Habitatnya di usus halus, kadang-kadang di saluran empedu, bahkan ada juga di kantong empedu. Penyakit pada manusia yaitu penyakit herpes yang ditimbulkan oleh penyakit ini disebut dengan giardias atau lamblialis. Selanjutnya, Trichomonas vaginalis, penyebarannya hampir di seluruh dunia. Habitatnya di vagina wanita, pada uretra, epididymis, dan prostat pada laki-laki. Diagnosanya keluhan keputihan, Protirus vagina, dan pada pemeriksaan ditemukan sekret vagina yang berbusa, berbau tidak sedap, berwarna kekuningan, dan adanya bekas garukan di sekitar vagina. Selanjutnya, nama spesies flagellata dan penyakit yang ditimbulkan ada banyak, yaitu Trypanosoma gambiens, penyakit suka tidur, Trichomonas vaginalis, penyakit vaginitis, Giardia lamblia, penyakit disentri atau diare yang disertai dengan kejang-kejang di bagian perut, Leishmania donovani, penyakit pada anjing yang dapat ditularkan pada manusia, Trypanosoma cruci, penyakit Chagas atau anemia anak, Trypanosoma evansi, penyakit surah, Trypanosoma brucei, penyakit Nagano pada ternak, Trypanosoma rhodesiensis, penyakit tidur, Trypanosoma levici, parasit pada darah tikus, Leishmania donovani, pembengkakan pada kelenjar, Leishmania tropica, penyakit kulit, dan Trichomonas foetus, yaitu parasit pada vagina sapi. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2, semoga dapat diterima. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.